Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal hayata wal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila bi Quraisyin ila bihim rihlatas syita'i was-shayb falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dan mensilaturahmikan kita 2010, kurang lebih 20 atau 11 tahun yang lalu saya sempat mengisi di masjid ini secara rutin 1 bulan sekali. Saat itu kurang lebih 2 tahun. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang masih ingat, tapi saya masih ingat masjidnya ini. Ari ibu-ibu jeung bapak-bapak duka kasih kuring mana kapungkur nuju alit kene 11 tahun kapangker masih kene teracan katingal piu jadi ustadna. Tapi alhamdulillah qadarullah hari ini saya menginjakan kaki lagi ke akal-akal 2, dan alhamdulillah mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu pada hari ini selain kita silaturahmi, kita pun silatul jasad dan silaturahim. Mudah-mudahan menambah nilai-nilai kebaikan bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 1 minggu ke belakang saya mendapatkan informasi takziah dari teman-teman pendakwah dan mubalik. Kurang lebih ada 8 asatid yang meninggal dalam 1 minggu. Malahan pada hari Selasa minggu lalu, kurang lebih 4 hari ke belakang, 5 hari ke belakang, itu 2 mubalik meninggal dalam 1 hari. Dan itu teman dekat saya sendiri, malahan sempat berdialog sebelum meninggal pada waktu itu. Dari 8 yang meninggal di minggu ini, mubalik mungkul ya Pak, tukang ceramah, itu ternyata tidak ada satupun yang terkonfirmasi virus corona. Mereka meninggal pure itu adalah karena penyakit yang ada pada dirinya. Kalau itu menjadi sebuah penyebab, tidak ada satupun. Malah saya sempat telepon salah satu istri dari mubalik itu, "Ari Ustaz cing teh ngandungkeunana ku corona teh?" "Henteu Ustaz, alhamdulillah." Malahan senang bade sempat di coronakeun tapi ku abdi teh diwagel we. Kenapa? Karena meninggal di rumah sakit, mintanya untuk dikopikan, tetapi kami tolak, dan akhirnya karena emang tidak ada gejala itu. Suami saya pada waktu itu emang ada masuk ke rumah sakit, emang ada penyakit. Nah, ini saya membaca begini Pak ya, supaya nanti kita paham dulu ini situasi ya. Jadi mubalik-mubalik ini meninggal dalam 1 minggu. Itu padahal sebetulnya di luar mubalik juga yang meninggal banyak. Dan itu tidak ada satupun konfirmasi tentang virus. Malahan kamari anu dinageus 28 nantulkeun eta mah teh corona. Teu corona, eta teh sabab sakola daring ari piknik. Daring bilangnya. Ini akhirnya teh barudak kesalahan teh daring, tapi pare piknik kira-kira coba. Ari tempo piknik, jawabanna teh urang sangakeun we ka Allah. Ari tempo rek sakola, heula bisi aya corona, dia tutup diri dibalik ieu teh. Ya, mereka itu kan malahan hari ini ada 4 sampai 10 bis yang akan ke Pangandaran. Barudak sakola, kusabab perek sakola. Geus we pari kuliah, di ditu teh Cingaliu bilangnya. Badi eta teh sadinten sawengi, 2 dinten sawengi. Jadi ini sebetulnya ada apa begitu kan?
Ini sebetulnya apa ya? Kita membaca situasi itu seperti apa? Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya semakin yakin dengan kejadian ini. Belum lagi pada waktu ada pesawat terbang Sriwijaya Air meninggal 62 orang. Saya semakin yakin bahwa mati itu bukan karena corona sakit itu. Jadi mau lain ku corona, lain ku virus lain. Ya, kenapa? Ada 3 yang menyebabkan mati manusia. Jadi karena orang teh kamana pikiran, da ieu teh cantor sebenarnya ngaji teh ieu teh sok ibu taros gegebegan keneh ieu teh. Naon sababna masih kene dibarkem. Artinya ieu teh cantor urang teh. Dalam dunia sekolah gampir, punya santai we. Kenapa? Walaupun kita ini sebetulnya kita bukan melanggar, tetapi kita punya kata kunci. Nanti di Al-Qur'an itu diterangkan sebagai antibodi yang Allah terangkan kepada kita. Pokoknya mah kieu we, jaga jarak teh ulah cililahun sakitu we. Nya eta mah da teu ka hati ari salat gama risah kita tong salat ngopi ngarayung ya. Makanya tos ge asa ulah cililahun teh ulah nanya. Lamun teu dilahun teh jaga jarak sakitu ya. Kenapa? Yang ngomong ini bukan saya, pejabat juga yang ngomong begitu dikonfirmasi katanya dia. Pak katanya Bapak suruh jaga jarak tapi senang ngariung biasa sok cililahun terus begitu. Ya. Begitu aja. Dan manusia itu tidak bisa tidak berkerumun. Secara etika manusia itu apa? Manusia itu nggak perlu hangat. Jadi lamun ngariung hangat, lamun misah ya katanya jauh riwit. Sok coba kira ibu ngariung, bapak ngariung, ngumpul gini ada hangat kan awak teh. Eta teh antibodi teh naik. Ya. Kemudian jauh dipisahkeun ka itu sinatona hiji, jauh hareheng eta teh. Ya. Karena ya manusia secara sistem imunologi manusia juga begitu Pak. Orang kalau berkumpul itu hangat tubuhnya. Dia akan apa? Akan memberikan energi, ada vibrasi. Model orang pengakunya bunga bintang jeung rerencangan ngariung eta teh barna hatete atuh. Coba gedain nang terang ngariungnya. Ari teh engkau ngaji ke deusna. Ulah bakal ngaji, bisa aya klaster baru. Hari terang aja teu aya terang. Nah ini ada hal-hal yang harus dipelajari oleh kita begitu ya. Jadi 3 ini. Saya jujur 1 tahun ke belakang saya masih berpikir 2 Pak. Masih berpikir 2 ini. Wah ini betul-betul bahwa ini adalah betul-betul bahwa virus ini betul-betul betul-betul mengancam manusia dengan sistem yang sangat luar biasa. Tapi begitu kadir kita asa pabelit kita Pak berita deh. Jujur kuasa pabelit. Kenapa? 1, ada PSK yang ditangkap. 89 PSK itu di Indosiar ditangkap dan mereka melakukan aktivitas dari bulan Oktober. Kemarin ditangkapnya Januari. So, patarosan disimpulin, hari PSK jaga jarak tuh. Nggak mungkin aku Pak. Orang berzina jaga jarak nggak mungkin. Berarti mereka sudah ketika diwawancarai satu malam katanya saya melayani 3 sampai 4 laki-laki yang berbeda. Kemudian terjadi ataupun Polda Metro Jaya menangkap sindikat pemalsuan surat rapid test di bandara bagi orang yang ingin terbang dan dia ingin dinyatakan lolos untuk terbang. Itu dia kalau ternyata positif tinggal beli 1,5 juta dan itu bisa terbang. Berarti orang yang terbang itu pun masih ada yang positif di dalam kusabab mayar jadi lolos. Ini berarti apa? Kurang teh asli dibohongan dia teh. Lain dibohongan tuh itu jelema nu darolim gitu kan. Bukan dibohongi dengan virus ya bukan. Jadi banyak orang yang memanfaatkan situasi seperti ini jadi begini. Sampai kalau saya memprediksikan begini, kenapa orang yang masuk pesawat kemudian dia positif, lalu dia beli kemudian jadi negatif, lalu berada di dalam ruangan itu dan dia tenang. Artinya pikiran orang di dalam adalah semuanya positif, betul kan? Ya, pan di jero pesawat kabehanana pikirannya positif, tidak ada yang negatif, ataupun mereka tidak ada bahwa di dalam ini tidak ada yang kena corona. Tapi karena apa? Karena hasil rapidnya semuanya adalah apa? Negatif. Padahal ada yang dibeli itu.
di dalam itu. Tapi karena banyak nah sababna karena aya hasil teh oh teu corona, padahal anu dibeli buat teh mana teh positif, padahal dia mungkin ataupun apa dekat dengan orang yang positif, tapi karena dia tahu bahwa dia itu negatif lewat surat yang dibeli itu, jadi we tenang. Dan saya menyimpulkan virus mah di dia dina pikiran mun kitu nya cobi geura ibunya tong dirapit kabehanana dasar sehatnya kabeh disoheb bae hiji kapangi langsung deg-degan teu nya da kitu ya jadi pokoknya mah sakit we enteng ngalah heren Pak teu aya nu positif jeung nu negatif gampil tong disoheb we sadayana geus sok liretkeun disoheb dirapit da moal kapangi Pak mulai aya positif mulai negatif naon sababna sabab teu aya kapangi ya karena seperti itu. Kenapa di suku Baduy itu 0% yang dia itu COVID? Karena di suku Baduy kepala sukunya mengatakan satu yang kesini tidak boleh orang sembarangan, yang kedua tong aya dipariksa. Pokoknya lamun hareueun bae antep samaon habis na kitu. Nah, lamun kapariksa jadi kapanggih kena. Nah, begitu seperti itu sebetulnya. Jadi kuncinya di mana? Ibnu Khatib beliau mengatakan dalam kitab Al-Manaqil Anil Marid wal Fa'il bahwa ternyata perpindahan virus yang paling cepat itu dari mana? Dari pikiran yang kacau. Dari pikiran yang serba ataupun yang apa yang dia itu tidak tenang. Dari hati yang dia itu tidak bersih, maka itu akan cepat perpindahan mutasinya ke dalam tubuh manusia. Ibu bapak protokol kesehatan yang ketat, tapi pikiran yang hati rusak jebol, masih bisa jebol. Kenapa? Ini kuncinya. Saya simpulin kan, sawal Ibnu Khatib itu pakar medis yang menyusun kitab 800 halaman, yang dia sudah menyusun sebagai ataupun apa sampai 120 halaman ataupun apa menerangkan tentang proses mutasi virus itu dalam kitab itu, dan dia mengatakan lolobana dia wajar bu para ahli medis kan ataupun mereka itu ada yang kena dan ada yang meninggal, ya wajar, capek, lelah badan, lelah pikiran nyanyi. Maka nugelo kan keadaan anu corona hiji nya coba nugelo aya bu teu aya beukeun ka aya datana sana nugelo corona. Naon sabab nugelo mah saha ngarapitna sok. Mata kah diararan we bae antepnya. Bae dan nugelo dirapit kene nugelo ngobrol itu saha nugelo nah. Mata antep we lah kitu nya. Nah, jadi bagi saya gitu kan, bagi saya sebagai atau semakin memotivasi Pak, betul jujur. Kemarin saya baca di surat kabar ahli epidemiologi Profesor Dr. Bang siapa tuh, yang dia menyatakan bahwa virus corona ini sudah tidak mungkin hilang di Indonesia. Dia ngomong begitu, tidak mungkin hilang. Dan saya yakin katanya tidak akan hilang. Jadi sampai berpuluh-puluh tahun ke depan pun itu tidak akan hilang. Tetapi yang tadinya pandemi menjadi endemi. Artinya si virus akan tertidur dalam tubuh manusia masing-masing. Kenapa? Karena ada vaksin itu. Begitu orang itu divaksin antibodinya naik, si virus itu tidak menular, tetapi dia terjadi endemi. Artinya apa? Dia bersarang di tubuh dia dan dia tertidur seperti itu. Jadi lamun kitu mah teu kumaha? Atau soal biasa simpulin. Daerah nyarios na ahli sana simpulin Pak. Sok baca surat kabarna. Kamari yang dinten Kamis dinten Jumat. Itu saya baca sendiri itu. Dia menerangkan seperti itu. Sudah tidak jadi pandemi lagi, tetapi menjadi endemi karena bersarang di tubuh dan dia tertidur. Sapertos kete ku statusnya teh. Jadi jami kete biasa we, lamun sales mah biasa ada dia virusnya, tetapi dia jadi endemi. Biarkan sendiri saja dalam tubuhnya, akhirnya tidur sendiri. Kenapa? Buktina bapak-bapak, ibu-ibu can aya obatna, anu caladeuna loba sakit tuh kayak apeuna enteng mikir. Ya, Pak itu can aya obatna, ongko can aya obatna, hati-hati. Tapi gini anu caladeuna loba. Kenapa? Karena satu kata kunci bagi kita. Ibu, manusia mati karena 3. 1, idza ja'atil malakul maut. Kalau malaikat sudah hadir di dalam kehidupan kita, lamun Ijroil suping sepak, mau bisa ayo menolak. So, di sumpingan pusat gas covid dedegan, masih kena bisa nolak. Di sumpingan ku malaikat Ijroil mau sakit tuh.
Ibu wantun ka malaikat Ijroil nyungkeun uwi deui. Pak Nabi sami deui we cenah. Hayang sore cenah hayang sore di samping kumaha tiasa. Malakul maut kata Nabi ketika datang dalam kehidupan kita, tingkat Nabi pun tidak bisa menolak. Awas, tingkat Nabi yang dia boleh meminta kepada Allah usia. Pak Nabi misalnya Rasul sallallahu usia yang umur sabaraha tahun minta we kaulah. Tapi ternyata begitu Ijroil sungkring atos Nabi kita bisa danau. Malaikat Ijroil itu malaikat apa Nabi Musa saja sampai ngepret Nabi ataupun malaikat mau itu sampai pulang lagi sekali bejar dan geus beak umurna. Artinya apa? Udah beres. Sok mau bayana kartosnya. Jadi tong sieun di rumah ku pasaku penyakit. Ari can waktuna maot mah anger we ku Allah dibere umur kene sakitu we. Malahan loba nu jarang-jarang tapi malah digeulak. Kenapa? Karena bukan itu kunci. Ya, pan aya nandulkeun kamari dina bus teh ninina tragedina. Tadina teh rek ngadoakeun budak jadi milu. Jadi teh simah teh rek ngadoakeun we incuna cenah. Jeung didoakeun ku umah cenah cing salamet. Ada pek teh ibu incuna teh mah ngirim milu naon? Iya, kenapa? Karena emang ada hadisnya. Apa? Idza aradallahu qabla 'abdin bi 'ardin ja'alallahu minha hajatan. Apabila Allah ingin mewafatkan orang di satu tempat, maka oleh Allah akan didorong orang itu ada kebutuhan ke tempat itu. Sakitu we. Enteng cara mikirna. Asa make jeung kadinya jadi we maot lain ku Allah dijulungkeun lagi. Ya, tidak ada yang tidak diatur, tidak ada dalam skenario apapun yang tidak ada dalam skenario-nya. Kemudian yang kedua apa? Manusia mati karena apa? Idza jaa ajaluha. Kalau tadi idza ja'atil malakul maut, kalau yang kedua idza jaa ajaluha, apabila jatah umur kita sudah habis. Sudah habis. Aya barangkali di dia bade sabdoleun pupus. Aya namanya pupus. Aya barangkali karek 3 minggu pupus. Eta teh idza jaa ajaluha. Nya aya eta patos ripuh panyakitna tos komplikasi. Nepikeun ka ngurusna ge geus bosan hirup wae nih. Ku budak nanti didoakeun we api-api ka Allah. Ya Allah, lamun maut saya maupun bapak mangga we. Madan budak teh mararawat tinggal. Marek mereka enggak tidak kumaha, Pak. Cek Allah teh namun sia niatna teh meuli maksa. Kalau aku ataupun kalau belum idajah jaluka ya itu seperti itu. Jadi enteng cara saya semakin enteng memahami situasi ini, betul. Cuma orang itu sebetulnya disingsinan jabatan sebetulnya aslina. Karena kalau dia jabatannya ini mungkin bisa dicarikan namun dia sebetulnya itu aja, Pak. Kita ini sebetulnya enteng dalam memahami hidup. Saya semakin yakin. Ningali barudak ada tinggal kalau pikiran barudak apa? Aslina tinggal budak pre-sakola di sakola ada anak we ulin mah macem. Ngadon cing lariu main layangan udah mararacin, main japati ngadon terus main japati wae teh. Peleng eta teh bikin ka Isya karek balik budak teh anak di sakola teh. Aneh kali di sakola parekeun tidak main layangan jalanan. Nah ini kan harus jadi catatan bagi kita. Yang terakhir orang mati karena apa? La tamutu nafsun hatta balagha rizquha. Allah sudah akhiri rezekinya sampai di sana. Ini yang terasa sekali. Kenapa? Karena 3 minggu yang lalu ada bankir di Portugal, dia memiliki 13 bank terbaik di Portugal. Lalu dia punya pabrik kimia, yaitu dia memproduksi obat diabetes. Jadi orang-orang kalau Pak seluruh apotek dan rumah sakit kalau beli obat diabetes itu tabletnya dibeli dari orang itu, Pak. Karena dia punya pabriknya. Ternyata 3 minggu yang lalu meninggal dunia. Dan menurut informasi hartanya kurang lebih 203 triliun. 203 triliun. Cek Allah 203 triliun kan dekat bisa nanam. Kenapa? Karena nepikeun kadinya rezekinya. Coba 200 triliun pas kumaha bilangnya cek Allah teh mesti kadinya rezekina teh kaasaan bisa. Tapi aya jali sangsara hirup koreh-koreh sok hirup wae dikersahkeun. Nu ieu loba duit kodok kosong umurna. Nu ieu teh sakitu koreh-koreh sok panjang umurna. Kenapa? La tamutu nafsun hatta balagha rizquha.
Tidak Allah matikan seseorang kecuali kalau rezekinya sudah disetok oleh Allah. Nepikeun kadinya rezeki urang, nepikeun kadinya umur urang. Maka kalau urang hirup ayeuna bega pikiran kana mikiran rezeki urang salah. Kenapa? Kalau kita udah di stop rezekinya, nyawana dicabut ku Allah. Nyawanya juga dicabut oleh Allah. Tasih mungkin nyontohannya eta si bankir teh di 13 bank dan dia punya pabrik membikin obat, dan ternyata apa? Dia matinya karena penyakit yang sama. Punya pabrik obat diabetes, penyakitnya gula. Kan gak ada pabrik ya obat diabetes, penyakitnya gula. jadi sebetulnya ini segala rampang seperti itu. Dan hidup tebak memahami situasi itu sangat simpel sekali, sangat simpel sekali. Kenapa sangat simpel? Karena kita harus banyak membaca ayat-ayat kauniyah dibanding ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah teh tinggal tuh, sapa poe jalmi sakit tuwe, sok ibu tinggalnya. Anu bisi ibu teu percanten, anu hirupna asa kainget katingali da siga anu sarehat ya. Tinggal asa kainget diulang goler di mana bisi ibu di paratoskeun. Nah sing teh asa sehat kene anu asa kainget gitu. Tapi begitu dia itu semakin disiplin, itu ternyata semakin tegar di dalam hidupnya. Nah, ini Bapak-bapak, ibu-ibu, udahlah itu ya mukadimah dari saya sebagai gambaran. Yang penting orang sehat walafiat. Ya, kita itu di pikiran ibu, dasar akhirnya kayak maluin sih. Anak seuleut ngaji, ya, kan ngaji ada leuleun berapa? Hari masjid zona merah, hari pasar zona hijau. Ka pasar pada negara lagi itu tinggal itu, dipegang katahan itu nubalanya, di jam 3 kene, di jam 2 tinggal itu. Bari pahidi artos sebenarnya pagemut leup panangan ciri cekelan da urang masihan mayang itu masih ngangsulan teh kumaha. Kenapa? Karena sebetulnya situasi ini sudah harus seperti itu. Insya Allah ini saya ngomong ini asli karena dari bulan Maret sampai saya bikin riset keliling seluruh Jawa Barat sampai kemarin dari Tangerang, dari Jakarta, dari Banten, ternyata sama, pikirannya sama. Jadi kita itu diudak-udak edukasi. Ketika saya ditanya, kalau begitu katanya Ustadz tidak yakin virus ini ada. Bukan, tidak. Saya yakin ini virus ada. Tetapi dia tidak sejahat pikiran yang mengganggu kita. Itu aja. Tidak sejahat pikiran yang mengganggu kita. Jadi menjahat namanya pikiran yang mengganggu orang itu. Itulah yang terjadi. Kita akan terangkan ada 4 langkah orang Quraisy itu hebat. Makanya bahasanya li'ila fi Quraisy. Ada enggak suku yang disebut oleh Allah di Quran dengan nama satu surat? Tidak ada kecuali Quraisy. Khazraj ada, tapi tidak disebut oleh Allah secara khusus jadi sebuah surat. Tapi Quraisy itu disebut oleh Allah secara khusus. Dan itu adalah sebuah suku yang menjadi barometer. Bahasa Sunda nanti, orang Quraisy mah Pak, suku Quraisy mah antibodina karuan. Lamun gelut menang wae orang Quraisy. Awaknya jarang gering, orang Quraisy jarang garing. Gitu ada awaknya jarang kumbadan, tapi dia tidak pernah antibodinya lemah. Dan orang Quraisy kalau ada keinginan itu pasti keinginan itu terjadi. Kenapa? Karena dia punya kelebihan dibandingkan dengan suku-suku yang lain. Saya membaca apa kelebihannya? Tidak akan menerangkan bab ekonominya, karena orang Quraisy itu jago bisnis. Tidak dari tanggal musim kuning memakai hati bisnis orang Quraisy. Ini saya makin kenapa orang Quraisy karuat sakit itu? Gerde kawani mentalnya kuat bu, terepesan. Aslinya orang Quraisy mental yang paling hebat itu orang Quraisy. Makanya orang Quraisy itu kalau sudah masuk Islam itu lebih dahsyat daripada suku yang lain. Kenapa? Karena dia sudah dipolak kehidupannya. Makanya rata-rata Rasul kenapa diutus kepada orang Quraisy? Li'ila fi Quraisy. Bagaimana Allah meningkatkan antibodi orang Quraisy? Apa? Ila fihim rikhlatas syita'i wash-shayb. Kebiasaan orang Quraisy dia bergerak hidup.
Orang Quraisy mah teu cicing. Jadi open mind, terbuka pikirannya. Tong cari cing wae, garing. Cari cing di mah tong ya. Nah, loba penyakit cicing di mah garing. Ya iya, kenapa? Orang itu harus bergerak itu. Kalau tidak bergerak, ini akan lemah. Orang Quraisy itu dia mengepakkan sayapnya. Itu kalau bangun melebihi atau kalau bangun minelaan lain itu. Coba dilihat, orang Quraisy ada kebiasaan dia bangun itu lebih daripada orang lain. Orang lain bangun jam 5, orang Quraisy jam 3. Namun sebabnya, karena orang Quraisy tidak mau segala apapun kedahuluin orang lain. Nah itu, kurang biasa ke sok tinggal. Hudang ulah kapilulan ku batur atuh. Batur mah hudang jam 3 kerek dagang, atuh urang mah pakai salat sakitu. Ieu mah hudang ki saya dari. Di lembar artinya. Kenapa? Itu yang kebiasaannya begitu. Ila fihi mulata sita iwasai. Saya membaca itu teori burung. Burung itu kalau bangun itu tidak pernah kesiangan. Burung kalau bangun tidak pernah kesiangan. Cana aya kacaritakeun manuk hudang kaberangan sakitu. Aya kantos ningali manuk jam 8 karek hudang. Moal aya dogi bisik manuk teh moal. Nya, burung itu kalau bangun itu jam 3, setengah 4. Saya tahu dari mana? Dari sistem anatomi buah hewan. Hewan itu bangunnya lebih cepat dan itu tidak atur ternyata burung hayam sok aya istilah ieu. Hudang teh atuh tong kapeulaan apa harna tong kapeulaan ku hayam. Jadi rezekina kapeulaan dipacok hayam. Karena apa? Karena ayam itu adalah satu komunitas hewani masuk kepada konteks burung dan dia emang begitu bangunnya. Terus gerak, Pak manuk malah menggugah bu, ya manuk lamun gugah, begitu dia bangun, itu Pak jam 3, jam setengah 4, itu langsung dia begini. Nah, jadi manuk malah menjual udang jauh lagi, dan itu sifatnya jauh ke bawah, jauh gitu. Saya menggambarkan burung begitu ataupun begitu bangun, pertama kali dia bersujud pada Allah, tasbih dulu kepada Allah. Ulah eleh manuk atuh, ya. Udah misalnya langsung juga ngabubur sujud heula aku ka Allah pakai sholat itu era kumanuk ya menjual langsung mas aya surabi. Nah itu kayak ya pakai ibadah heula ka Allah begitu kan. Kenapa? Karena ini kunci yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Orang Quraisy itu bergerak setiap hari begitu kan. Orang Quraisy. Dan ibu lihat orang yang tidak bergerak itu ada kemungkinan antibodinya lemah. Betul. Coba sholat Pak, tinggal kita takbir, dugikeun ka salam teu aya teu gerak. Kenapa? Allah sengaja untuk menunjukkan bahwa ternyata kita harus betul-betul paham bahwa ternyata ada gerakan-gerakan yang diatur oleh Allah dalam sholat agar kita bergerak begitu kan. Allahu Akbar simpen di ruku sujud sadaya diatur. Dan ada seorang ahli nyelesain teknologi otak, dia meneliti orang yang sujudnya itu bagus dan tumanina itu ada kemungkinan itu akan menghancurkan patogen dalam tubuh. Patogen itu bakteri. Itu dalam sujud Pak. Jadi apa Bu yang tidak ada di dalam Quran? Tinggal salam wae gerak tinggal gitu. Nya eta teh salam, takbir, ruku, sujud ada yang tidak gerakan. Makanya ada upami murang kali nuju bobok, ibu tinggal murang kali Pak nuju bobok. Eta teh ku Allah digerakkeun teh 30 kali dina sawengi. Gitu-gitu kan. Dan contohnya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi mah ku Allah ketika tidur 309 tahun itu wa nuqallibu data yamin wa data shimal. Oleh Allah dibolak-balik begini. Ya, maka begitu bangun Ashabul Kahfi belajar. Karena sebelum Kahfi udah bobot 308 tahun tapi belajar we naon dibolak-balik ku Allah. Tah eta. Jadi gak bisa orang stay at home. Dan itu menyalahi kudrat ilahi. Maka budak Bandung mah baradogong, tidak cicing di imah, dan senalalian, lain badagong. Orang Bandung mah apa naliu? Enak saya nyebut baradogong terus na jadi wes na jona merah wae. Sok lamun urang dilihat, lamun urang dibayar, da urang cari cing di imah.
Ya, coba ada satu negara Pak, satu hari dia dikasih $400 itu per orang itu. $400 per orang itu. Satu hari. Dan dia tidak boleh keluar rumah. Sudah, kalaupun perlu makanan tinggal dia di kontak, kemudian lewat apa? Lewat ataupun lewat media. Udah seperti itu. Ini yang ulang kita mau ke mana? $400 sampai 2 juta lebih. Tok ibu ada pasihan ke pemerintah 2 juta ewannya jeung bapak. Kira-kira rek keluar mah. Mau cari cili mah. Nah, kita udah gagal kubur eueuh. Nya, da kabehanana geus warga kulit. Gagal baso teu aya, gagal cilok teu aya, leungit kabehanana ngahulang deui we. Banyak ulah rek bapak duit terus. Jadi agar luar biasa Pak, hidup manusia itu harus apa? Harus simbiosis, tidak bisa satu apa? Satu konsep. Kalau mereka dikasih uang, itu sudah dijamin. Kita siapa yang kasih? Kamari gitu 300.000 dipotong 10.000. Nah, jadi sebetulnya tidak seimbang. So, bunten, saya ngomong ini bukan di depan ibu-ibu bapak. Saya pernah isi di instansi, saya ngomong begitu. So, lamun hayang cari cingli mah, tinggal dikasih saya. Kira juga dia belum. Sing kulit kita mah ida-idaran ngaji capek-capek. So, sadinten we dipasihan 2 juta, da cingli mah. Ya, nah ieu masalahna san merena itu. Ya. Ayo ulang kudu cicing dari kebutuhan ulang dari perhatos nggak bisa seperti itu. Mun bade kaos Arab Saudi jebret kemudian dia semua toko ditutup, tidak ada yang berjualan, tapi disubsidi oleh negara setiap orang. Dan kalaupun dia tidak mau tinggal di rumah, disiapkan hotel-hotel yang dia biasa dipakai untuk umroh dan haji. Enak, ulang ini hotel ngapoy sehingga ada raja. Ya. Begitu. Jadi yang pertama adalah apa? Gerak. Sok gerak. Subuh gugakeun, ataupun tahajud gugakeun. Insyaallah Pak. Lamun urang gerak Pak moal insyaallah. Kene udah penyakit mah tiap jam ge gaduh. Nya. Nu penting mah sehat we. Keun bae loba penyakit ge nu penting sehat. Nya daripada ini teu boga penyakit tapi geuring. Kalau jangan kenapa? Dia tidak punya penyakit tapi hese ngaji, hese sholat, hese sodako, itu teh geuring gitu teh. Urang alhamdulillah punya tadi enggak. Kan deus jadi tur mah sakit itu alhamdulillah. Eta teh artinya tur teh aya keneh sakit we aturan. Ya Allah, abdi teh ninggal batur meuni resep senam acalang-acalangan. Nah, ari abdi cenah tuur teh geuring wae cek Allah teh keun bae. Itu mah acalang-acalangan cantan tuh bisa ka masjid. Nya. Kenapa? Itu cara polanya begitu aja. Ya. Ibu saya setiap distensi 200 Pak tensi. Tapi kalau bilang sudah mama terius kan baik mah alhamdulillah batur manduan lah tapi lalieun mama sanate mama da terius da kieu we sanajan tapi kalau ditansi 200 masih teu puyeng kade hati-hati asna tong ngomong hati-hati geus tong ngomong nanaon jadi teu dipikiran nyebutkeun hati-hati jadi pikiran rumah sana oh dunya eta jadi kitu kuncina di dieu ya Pak ya. Alhamdulillah ini kunci bagi kita ya dan sama tidak ada masalah gerak terus ibu saya 80 tahun ya lebih ya itu kasawah kakebon di wadon teh ani mah atuh secari di bumi atuh itu sinayang korek nyenak korek eta teh di kebon ngepel we nyawana we gitu di wadon ani. Saya membaca iya, nah sababna sigana teh plong pikiran teh geus di kebon tos di sawah. Ya eta. Atau saya di bumi dulu, diurus atau ka mamana. Canang sambil deui. Ya, cicing di mong kucing-kucing teh saya si mong diperhatikeun ieu na. Ali beun ado trieun. Ada yang uing deui ka kampung ka kebon deui. Jajak we gitu. Oh iya gitu. Jadi jalmi mah kudu gerak. Yang punya sok insyaallah saya rehatnya itu tinggal berangkat sok aya anu asam urat budak aya anu kolesterol teu jara raja budak mah can aya kacaritakeun sabab naon budak mah kitu we
tinggal tekau cicingan, dan dia tidak ataupun apa, dia itu diamnya tidur begitu aja. Ketika tidur pun budak pakir tuh, budak mau bawa kaki kia pun tinggal. Kenapa? Oh ya Allah dikasih liila namanya apa? Kuat ya, liila fi Quraisy ila bihim ikhlatas sita iwasai, dan itu yang dilakukan dua. Satu apa? Ketika dia usum halodo, kedua ketika usum hujan. Mah gitu dan tidak ada halangan. Orang Pak mau musim hujan mau musim kemarau itu tidak ada halangan. Manusia kalau ingin bergerak ini sama. Jadi ngaji teh ulah kehalangan ku hujan. Asna hujan usahana ge moal datang. Ya sudon. Ustazna ngajentul di masjid jamaah. Nah, ini ada orang jauh sudon moal ka dieu ustazna ge sunah gitu. Padahal iwasoi atau limatas sinta iwasoi begitu. Ya. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh ashabul ataupun oleh orang Quraisy? Falyabudu rabb hadzal bait. Mendekati tempat ibadah. Kenapa? Orang yang dia itu mendekati tempat ibadah itu ada kemungkinan akan berbeda antibodinya. Pak punten, kebiasaan orang Quraisy, namun di mana wae kalau ngajian tujuh transit pasti nuju milarian tempat ibadah. Dan ketika sudah masuk Islam itu paling yang pertama kali dicari orang Quraisy apa? Masjid. Nah, sebabnya karena mereka punya apa? Punya prinsip kalau saya jauh dari pemilik rumah ataupun dari pemilik atau dari Baitullah, maka oleh Allah pasti akan dijauhkan segala proses kehidupannya. Urang katun gitu Pak, gapil rusak itu lamun aya karena apa? Karena kita terus kalau berbicara virus itu kita capek. Tapi kalau channel kenapa? Tapi kita terus takut oleh pemilik ataupun takut oleh virusnya, tapi tidak takut oleh pemilik virus. Pada cakatan di sok masjidnya. Jadi bahasa saya apa? Pengenalkan ibadah. Fir'aun beunghar segala ayat, tapi dia tidak percaya pada Tuhan. Dan tidak percaya pada Tuhan membuat dirinya menjadi Tuhan. Tapi apa Pak? Bu, pada waktu Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah, dia menyebut begini, amantu bi Rabbi Musa. Anger jelema mah dina otakna moal resot maka ingat kepada Tuhannya walaupun dia tidak percaya pada Tuhan. Makanya antibodi orang yang tidak jarang komunikasi dengan Allah itu antibodinya lemah. Antibodinya lemah. Orang yang sering berkomunikasi dengan Allah itu antibodinya kuat. Walaupun dia punya masalah yang berat. Antibodinya lu tercatat dengan agama tinggal masalah saeutik bae bunuh diri ya teu urang teu kudu bunuh diri di sarawat nya teu bunuh diri ge datang sorangan asa riweuh jeung bunuh diri sata kana nu aya nu ngagantung teh arina teu maot-maot turun deui nah asna apa naon turun deui nah seun teu maot bae mulai mos bunuh diri teh maot dari abang teh cek kalau teh can waktuna turun deui. Dan akhirnya apa? Dia berpikir bahwa ternyata apa? Kuncinya dekat dengan Tuhan. Ya, siapa? Pionir komunis itu siapa? Nomor hiji. Karl Marx. Si Karl Marx. Karl Marx itu komunis. Sebelum dia mati Pak, kumpulin anak-anaknya. Dia kumpulin anak-anaknya. Si Karl Marx itu orang komunis yang tidak percaya pada Tuhan. Maka kusiluring ditinggal jelma-jelma nu baladengar di sadunya rata-rata komunis. Sekarang si Job itu kan komunis. Kemudian pemilik FB juga itu, Facebook itu juga komunis. Dan si Karl Marx itu juga komunis. Tapi begitu dia mau mati bilang begini, dikumpulin anaknya. Anaknya tidak banyak tinggal. Kata dia, kalau saya mati, kalian harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Gitu. Ya, komunis rek mau nitah kabudakna kalau saya mati kalian harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Akhirnya setelah itu dia mati. Dan itu pasti seperti Fir'aun. Pada saat dia ditenggelamkan oleh Allah, lalu dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa. Saya beriman kepada Tuhannya Musa. Cuman cekal moal ditarima dan geus poek ayeuna geus katutup taubatna. Begitu. Jadi manusia yang tidak berkomunikasi dengan Tuhan itu antibodinya lemah. Sok caket gede. Nabi Ayub Pak Fir'aunina. Nabi Ayub 7 tahun teu damang obatna naon? Ngaleutan cai heran.
Dia minum air putih setiap hari. Tapi Nabi Ayub mengatakan, wa idza maridtu wa huwa yashfin. Aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Itu yang dibangun oleh Nabi Ayub. Dia tidak terlalu yakin dengan obat yang diminum, tetapi dia yakin bahwa di obat itu ada penyembuh yang lain. Begitu. Tak eta kaya kudu eta. Tapi urang teh sok diudag-udag eta teh. Lamun teh dieu bisi kieu, lamun teh dieu bisi kieu. Padahal bukan itu mah ikhtiar unggul. 10% kekuatan lagi. Kemudian yang selanjutnya nomor 3, alladzi at'amahu min ju. Perut harus isi. Awas, di antara antibodi bisa lemah apabila apa? Perutnya kosong. Makanya Pak, dalam sebuah kajian akidah kadal pakuran takuna kupron. Lamun jelema pakir teu boganana bisa kupul. Sakitu we. Sababna ku miskin mah ku sagala teu boga, ku patuangan kosong mah akidah bisa pindah komo virus sakitu we atuh. Nya. Tahu ieu kosong dia geus sia ieu kudu isi. Kalau tidak apa? Yang diprogram makanya kata Rasulullah ada 3 yang menguatkan Islam. Ada 3 yang menguatkan Islam. Yang pertama akidah, yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah silaturahmi, yang ketiga adalah apa? Adalah sedekah untuk menutupi orang-orang yang dia membutuhkan hidupnya ditutupi oleh kita ditutupi. Sebab antibody naik di mana orang sifat ulangna. Nah, sob ibu, anu kalalaparan Pak rata-rata gampil pina akidahnya. Tahun boro-boro penyakit kepala akidahnya saja itu patuh itu cepat sekali pindah. Berarti yang harus dipola oleh kita apa? Bagaimana menutupi kebutuhan ini? Ya. Pernah kan Rasulullah diboikot oleh ekonominya oleh apa? Oleh orang Yahudi. Dan hampir pada saat itu orang Muslim pada waktu itu hampir berpindah. Sampai meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau engkau seorang Nabi katanya betul mintakan kepada Allah. Kalau bisa menyelamatkan kami, katanya silahkan selamatkan kami. Kenapa? Karena diboikot ekonomi. Jadi ibu, ayah saya dokter saya gini, menyebabkan obat COVID mah tuang cing badan. Kan ayah. Dah dokter Tirta. Apa obat COVID? Mangan. Apa obat COVID? Mangan. Badan cing badan tuang. Oh, badan tuang sehat apa? Gitu kan. Jadi lamun cara kayak punya ketinggal tuang ngadungku tong diplong antep we. Eta teh antibodi naik. Bapak sunyi ngerakeun tuang ngadungku kan bae antep we. Naon sababna cek salakina teh. Da bapak mun ada bapak mentera berarti antibodi naik eta teh. Nya, berarti mentanya kuat. Dan kurang sok musuh di dahar wae kan bae ini. Ya, budak tuang wae teh eta teh sehat. Ya, jadi Quran sudah menyebutkan ini perut kosong bisa bahaya. Ya, perut kosong bisa bahaya. Alladzi at'amahu min ju. Makanya nanti di Quran surat Al-Baqarah ujian yang paling berat adalah apa? Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wa ju. Maka diulang-ulang ujian dua ieu mah ku Allah. Kenapa? Karena di Quraisy juga itu. Orang Quraisy mah orang Quraisy mah kaluat dimanapun dia kalau tidak puasa pasti itu perutnya isi. Itu perutnya isi. Simpuin tujuh masantren, sampun guru kapungkur, badai maca kitab di orang kieu. Yang disarapan gacan Ustaz. Dah lah nam bisi kitab koneng jadi hideung gitu. Nya, karena kitab teh koneng punya itu teh sarapan, itu teh bisi hideung katingalina nya we. Kitab bodas we teh sarapan mah jadi koneng. Komo ayeuna kitab koneng teh sarapan. Kenapa? Karena bagi saya menutup ini, Pak. Kalau bagi saya, kenapa? Karena tiga penguat Islam, akidah, ukhuwah, dan sedekah. Itu Islam akan kuat. Kalau 3 ini ada, sok Islam akan kelihatan. Satu saja hilang, itu akan ada kekuatan yang hilang. Akidah, ukhuwah, dan sedekah. Terakhir, ya, yang terakhir apa? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min tolonglah kasih dia antibody naik. Tong disingsieunan wae atuh si jamaah teh habang we kade. Ibu-ibu teh kaop ningali emer hayang kumaha. Di mana wae ningali emer kumaha deui. Ningali emer. Jadi sigana teh ningali emer teh siga ningali naon we Pak. Padahal sok sibuk kuring
Yang lebih penting itu makan, bukan cuci tangannya. Karena cuci tangan wae ridahan. Dina Qur'anna ge eta. Nah, kenapa? Karena kuncinya di sana. Wa amanahu min khauf. Apa? Penyakit yang sulit obatnya. Sampai saya pernah ngobrol dengan psikiater, "Dok, ari lamun jiwa anu paling sesak naon?" Kasieun Ustaz. Kasieun. Sabab kasieun mah can kajadian geus aya penyakit. Model kitu. Pak, kumaha lamun Bapak mau? Pan can hotel. Nges dipikir hati ayeuna geura. Jadi enggak ngomong we. Ari ibu teh kunaon? Atuh tempat Bapak lagi aya keneh aku cenah. Nya ieu mah lamun cenah. Teu ke deui we. Ya, tapi itu kan enggak ganggu luar biasa. Ku ibu teh nges dipikiran ti dieu keneh mun Bapak mau kumaha, mama ieu kieu ke barudak ieu. Ya dipikiran we. Padahal begitu meninggal dunia belum tentu bapaknya lebih dulu. Buating bojonan tiba. Saya kemarin ada acara Pak di Cikalong. Hari Senin ibu-ibu nelpon saya. Pak Ustaz, kumanya ke lamun di gunung dinten Kamis teh hujan, teu kewe mikir nanti Kamis. Ati si ibu Kamis nancan geus mikir nanti Senin atuh si teh. Mun ieu kumaha bilih hujan, teu ke deui we sing teh. Nya, sabab naon kumaha mun teu hujan sing teh sok. Ya, lamun teu hujan kumaha? Mun ari teu hujan mah sedaya masalah ieu mah bisi hujan kaeta sieun. Sieun mengganggu Pak kana orang kalau sudah ketakutan berlebih itu akan mengganggu sistem tubuh manusia dan orang akan lemah antibodinya itu. Makanya orang Quraisy kenapa dia itu mentalnya kuat? Orang Quraisy itu dia tidak banyak takut bertemu dengan siapapun kecuali Allah yang dia takutkan. Kecuali Allah. Sok ayeuna harus terakhir ya nya. Sieun ku pilu sieun ku Allah. Biar sakit itu. Ya, atau sakit itu jawabannya kadek keluar di masjid jauh deg-degan deui aya nu batuk rahasia batuk kok sih mah aya nu batuk deg-degan cenah punya buat di corona cenah batuk ulah berarti dugikeun ka aya masjid di tulisan anu batuk tong ka masjid aslina Pak cimburing bintang aya aki-aki rek salat maca eta batuk balik deui. Jadi padahal di imam nanti batuk sama caita batuk bener coba. Ini sebetulnya apa ini ya? Begitu. Ya. Bapak Ibu ini walladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya. Ini saya baca dalam literatur yang lain tafsirnya adalah ini. Jadi orang Quraisy kuat, antibodinya bagus karena satu dia bergerak, dua komunikasi dengan Allah, yang ketiga dia selalu tidak merasa ataupun dia itu perutnya isi kuat, dan yang keempat tidak dihinggapi rasa takut yang berlebih. Sok sakit. Kemarin ngaos dina koran Jawa Barat zonanya udah dicabut dari merah bunga karena hati Pak asal bunga gitu. Nguping Jawa Barat zonanya henteu merah. Begitu diumumkeun Jawa Barat kembali merah. Cepet deui. Di hari tadi baca di koran. Kan ku bae cing ya. Mata ku ngapoe lalajo nu maot. Ibu nu maot gebek deui padahal WHO sendiri yang mengumumkan satu hari yang meninggal itu 90.000 orang dan satu hari yang lahir 125.000 orang. Ini data 2018, 2020 Desember datanya tidak berubah. Jadi nyimpulkan loba kene anu positif hamil. Ya, eta kan satu hari 125.000 kan yang lahir, hanya 90.000 orang dan ini sudah biasa. Kenapa? Karena sesuai dengan hadis Nabi. Ciri kiamat loba anu lahir tibatan maut. Sakitu we. Ngan ku sabab ieu teh beritana diberitakeun teh nu maut akhirnya seperti itu. Ya, ini bukan bohong. Ada kurang lebih 100 kuburan di Cikadut dibongkar kembali karena hasil mayatnya negatif. Jadi dikurangkan positif, hasilnya nyusur ternyata negatif. Keluarganya banyak yang membongkar dan akhirnya katanya ketika diwawancarai yang jaga kuburan kira lampu 100-an dibongkar di Carana. Oke, semakin yakin bahwa mati bukan karena itu. Ya,
Ibu sakit dulu lah cekapnya. Si murid kalasan mereka pamungkut tabu bener. Insya Allah kita pandi sadayana cing sehat. Mudah-mudahan ku aku dikembangkan di emutan cing pres bebaskeun lah sok ayeuna mah tos capek. Engke Ramadan sok hirupkeun di ulang kali kajian di masjid ibu-ibu bapak-bapak sok tarawih normalkeun. Nah, dugi ka ilaha geumareuh. Kalaupun terus kita mengikuti sesuatu yang belum jelas, takutnya nanti orang nanti keimanannya lemah. Lila-lila dua kali lebaran seperti kemarin itu sudah terbayang oleh saya. Kalau seandainya Ramadan sekarang seperti kemarin Pak, tidak ada yang tarawih di masjid, ternikmat, ternikmat. Kemarin lebaran teh asa asli naku kemarin lebaran asa teh lebaran asa Idul Fitri we kemarin. Ini asa ternikmat gitu ini kasepuh kene gitu ya ayeuna. Nah itu mudah-mudahan disambut ya dan Allah angkat dan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.